Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran matematika. Namun sebelumnya silahkan alat tulis kalian disiapkan. Buku tulis, buku paket matematika silahkan disiapkan. Kalau sudah siap, jangan lupa untuk sarapan agar bisa fokus belajar. Ya. Nah, sekarang kalau sudah siap belajar, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Oke, anak-anak, perhatikan ya. Hari ini kita akan belajar menyelesaikan masalah. Kalau ada kata menyelesaikan masalah, berarti nanti soalnya itu adalah soal cerita. Ya, menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan cacah. Oke, jadi operasi hitung campuran cacah itu berarti nanti ada perkalian, pembagian, itu nanti jadi satu atau penjumlahan dan pengurangan. Nah, kita langsung saja membaca soal cerita. Perhatikan contoh ya. Sekarang kita baca dulu. Nomor 1. Mita membeli 12 kantong permen. Setiap kantong berisi 36 bungkus permen. Permen-permen tersebut dibagikan kepada 27 temannya sama banyak. Berapa banyak permen yang diterima setiap teman Mita? Oke, jadi kalian kalau membaca soal cerita pelan-pelan dipahami setiap kalimat. Jadi setiap kalimat itu dari M sampai titik, dari S sampai titik lagi, itu setiap kalimat dipahami baik-baik ya. Baru setelah membaca satu soal seperti ini, baru kita menentukan apa langkah pertama ya. Oke, kita jawab. Kita jawab nggih. Mita membeli 12 kantong permen. Berarti permen yang dibeli Mita berapa yang dibeli? 12 kantong. Kemudian dari kalimat kedua, setiap kantong, setiap itu berarti satu ya. Setiap kantong berisi 36 bungkus. Berarti setiap kantong berarti satu kantong isinya 12 bungkus permen. Oke, kemudian permen-permen tersebut dibagikan. Kalau ada kata dibagikan, berarti nanti akan dibagi kepada 27 teman. Berarti permen akan dibagikan kepada 27 teman. Oke, udah kita dapat. Permen yang dibeli Mita 12 kantong. Satu kantong 12 bungkus permen. Permen akan dibagikan kepada 27 teman. Sekarang kita baca kalimat selanjutnya. Berapa banyak permen yang diterima setiap teman Mita? Jadi Mita punya 20 teman, 27 teman, kemudian akan dibagikan satu-satu. Nah, setiap anak dapat berapa? Setiap teman dapat berapa? Jadi pertanyaannya, berapa banyak permen yang didapat teman Mita?
Oke, ini penyelesaian. Ya, kita jawab. Jadi Mita kan beli 12 kantong. Kalau kalian sudah bisa paham, enak ya. Tapi kalau kalian belum paham, silahkan pakai cara menggambar, memvisualisasikan sesuatu yang abstrak. Jadi kalian menggambar sesuatu yang mungkin kalau dibayangkan lewat pikiran masih susah. Jadi silahkan digambar. Kalau Bu Rima menggambar 12 kantong permen ya. Jadi ada 12 kantong permen. Ini gambarnya jelek, mohon maaf ya. Ini anggap aja kantong kresek itu ya. Kita gambar ada 12. Oke, ini sudah 12 ya. Terus satu kantong, jadi satu kantong ini berisi 12 bungkus permen. Oh maaf, 36 ya, bukan 12 tapi 36. Ya, berarti ini isinya 36. Ini isinya 36. Ini isinya 36 ya. Jadi setiap kantong isinya 36 bungkus permen. Udah, terus permen akan dibagikan, jadi permen sebanyak ini akan dibagikan ke 27 teman ya. Kalian boleh menghitung caranya dengan iki dijumlahkan semua atau dengan ringkasnya, karena perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Kalian boleh dengan cara menambahkan 36, ditambah 36, ditambah 36, ditambah, ini juga ditambah, terus ini ditambah, tambah. Kemudian baru dibagikan ke 27 teman. Hasil ditambah ini kemudian dibagikan 27 teman. Boleh begitu. Tapi Bu Rima menuliskannya dengan cara yang ringkas ya. Jadi permen yang didapat satu teman, caranya adalah ini belanjanya 12 kantong. Ya kan? Satu kantong isinya 36, berarti dikalikan 36. Kemudian akan dibagikan kepada teman 27. Nah, kalau sudah ada begini, sudah ada 12 kali 36 dibagi 27. Mudah ya. Ini perkalian, ini pembagian. Perkalian dan pembagian setara. Jadi kita kerjakan dari yang paling kiri. Berarti 12 kali 36 dulu. 12 dikalikan 36. 6 kali 2, 12. 12 kita tulis satuannya di sini 2. Puluhannya 1 kita simpan. 6 kali 1, 6. 6 ditambah nyimpen 1, jadi tuh 7. Sekarang kita beri titik. 3 kali 2, 6. 3 kali 1, 3. Berarti kita jumlahkan, kemudian kita jumlahkan. Ingat ya, perkalian adalah penjumlahan berulang, maka di sini penjumlahan. Berarti 2, 7 tambah 6, 13, nyimpen 1, 1 tambah 3, 4. 432. Jadi ini 432 dibagi 27. Ya, kita pakai porogapit. 432 dibagi
27. Perhatikan anak-anak ya, perhatikan. 4 dibagi 27 tidak bisa karena 4 lebih kecil. Kalau tidak bisa kita ajak belakangnya ya. 43 dibagi 27. Bisa ini karena 43 lebih besar. Tapi 27 kali berapa hasilnya 43? Kita coba 27 kalikan 2. 2 kali 7 14, nyimpen 1. 2 kali 2 4 tambah 1 54. Nah 54 ini lebih besar dari 43. Berarti tidak bisa ya. Berarti 2 bukan 2. Berarti lebih kurang dari 2. Kurang dari 2 kan 1. 1 kali 27 kita kurangkan. Kenapa kita kurangkan? Karena pembagian itu adalah pengurangan berulang. Kalau perkalian itu penjumlahan berulang, jadi di sini ditambah. Kalau pengurangan karena pembagian itu adalah pengurangan berulang, maka di sini dikurang. 3 kurang 7 tidak bisa. Kalau tidak bisa kita pinjam depannya, ini jadi 13, ini jadi 3. 13 kurangi 7 6. 3 kurang 2 1. Dah. 16 dibagi 27 tidak bisa nggih karena lebih kecil. 16 ini lebih kecil dari 27. Kemudian kita turunkan 2. Oke, 27 kali berapa hasilnya mendekati 162. Kita coba 27 kalikan 6. 6 kali 7 42. 42 kita tulis 2 satuan, 40-an kita simpan. 6 kali 2 12. 12 ditambah 4 pas 162. Berarti ini dapat 6. Di sini hasilnya 6 kali 27 hasilnya ini 162. Nah ini habis ya, 162 kurang 162 0. Berarti 16. Ini jawabannya adalah 16. Kita tuliskan berarti di sini. Jadi setiap teman Mita mendapat 16 permen. Nah, begini ya anak-anak ya caranya. Kalau kalian belum bisa untuk ngawang-ngawang, silakan dibuat gambar sebisa kalian, sepaham kalian saja, nggih, untuk memudahkan mengerjakan soal cerita. Nah, ini caranya tadi ya. Kita lanjut contoh yang kedua. Nah, sekarang kita lanjut contoh yang kedua. Seorang pedagang beras menerima kiriman beras 4.000 kg. Sebelumnya, pedagang itu masih punya persediaan 625 kg. Lalu, keesokan harinya ia berhasil menjual 2016 kg berasnya. Berapa kilogram beras yang tersisa? Oke. Jadi pedagang beras, kalian bayangkan, ada penjual beras, dapat kiriman beras 4.000 kg ya. Berarti dapat kiriman 4.000 kg. Berarti jawab kiriman beras, kita tulis dulu 4.000 kg.
Tapi sebelumnya pedagang itu masih punya persediaan. Jadi sebenarnya pedagang itu masih punya persediaan. Jadi persediaan itu ada 625 kilogram. Keesokan harinya ia berhasil menjual, berarti beras yang dijual itu 2616 kilogram. Pertanyaannya, berapa kilogram beras yang tersisa? Berarti yang ditanyakan beras yang tersisa. Oke, kita mulai menjawabnya. Kiriman berarti penyelesaian sisa beras ya, sisa beras. Yang ditanyakan tadi kan sisa beras. Dapat kiriman 4.000. Oke, kita tulis 4.000 kilogram. Persediaannya 625 kilogram. Nah, oke. Tambah karena tersedia 625. Kemudian berhasil dijual. Berarti kalau dijual kan hilang. Berarti maksudnya bukan hilang tapi berkurang ya, berkurang. Berarti dikurangi 2116. Oke. Nah, kita tinggal menghitungnya saja. Berarti 4.000 ditambah 625 ya tadi, ditambah 0 tambah 5 5, 0 tambah 2 2, 0 tambah 6 6, 4 ya, 4.625. 4.625 dikurangi yang berhasil dijual 2.116, dikurangi 2.116. 5 dikurangi 6 tidak bisa karena 5 lebih kecil dari 6. Kita pinjam depannya ya. Berarti ini 1. Nah, ini jadi 1 ya. 15 kurangi 6 9. 1 kurang 1 0. 6 kurang 1 5. 4 kurang 2 3. 1 2 3 titik 3.509. Berarti 3.509. Nah, kalau ada kata-kata begini ya, mendapat kiriman itu berarti penjumlahan. Kalau sebelumnya pedagang itu masih punya persediaan 625, berarti ditambah tadinya punya ini, kemudian dapat kiriman 4.000, jadi kan ditambah. Kalau berhasil menjual berarti dikurangi. Kita tulis di sini. Jadi sisa beras adalah 3.509 kilogram. Nah, gitu ya. Lanjut contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Kita baca. Anak-anak ini terlihatnya seperti banyak ya, banyak kalimat, harus baca banyak. Tapi percayalah bahwa matematika itu tidak sulit selagi kalian tidak malas untuk membaca ya. Ini tidak sulit. Jadi kalau matematika sulit itu karena kalian awalnya menganggap sulit. Kalian jangan menganggap matematika itu sulit. Matematika itu biasa aja. Anggap saja matematika itu biasa saja. Jadi nanti akan ke belakangnya gampang dan gampang, ya. Asal kalian mau membaca dengan teliti, ya. Dan jangan lupa sebelum belajar matematika sarapan dan mandi, nggih. Oke, kita baca nomor 3. Pak Nanang mempunyai 3 kandang ayam.
Setiap kandang berisi 40 ekor ayam, di mana 12 diantaranya merupakan ayam jantan. Pada suatu hari, semua ayam betina bertelur masing-masing 1 butir. Jika telur-telur tersebut ditempatkan dalam 14 wadah secara merata, berapa butir telur yang didapat? Yang didapat dimuat di setiap wadah. Oke, kita gambar dulu kandang ayam. Kandang ayamnya ada 3 ya. Kita buat aja kandang ayam. Nah, anggap saja ini kandang ayam yang bagus ya. Ini kandang ayam. Ada 3. Kemudian setiap kandang berisi 40 ekor ayam, di mana 12 diantaranya merupakan ayam jantan. Nah, terus lanjutnya dulu. Pada suatu hari semua ayam betina masing-masing satu butir. Ini ada 40 ayam. Nah, masing-masing kan 40 ayam. Ya. Terus 12 diantaranya itu yang jantan. Nah, kita kan bicara tentang telurnya. Berarti yang bertelur itu adalah yang betina. Kalau 40 ekor itu ada 40 ekor ayam, 12 jantan, berarti yang betina berapa? Berarti yang betina 40 dikurangi 12 adalah 28. Ini betina ya. Berarti 28 betina. Ini 28 betina. Pada suatu hari semua ayam bertelur masing-masing 1 butir. Nah, 28 betina bertelur masing-masing 1 butir. Berarti di sini ada 28 butir. 28 butir. Karena kan satu ayam bertelur 1, berarti 28 butir. Sampai sini paham nggih? Terus lanjut. Jika telur-telur tersebut akan diberikan ke 14 wadah, berarti dibagi ke 14 wadah. Berarti ya udah, berarti tinggal ditambahkan aja telur-telurnya, ditambahkan. Jadi telurnya ditambahkan ya. Telurnya ditambah sama dengan berapa? Telurnya yang tambah 28 tambah 28, 56. 56 tambah 28. Berarti ada 28 butir. 84 butir telur. Oke. Nah, terus sudah ketemu telurnya 84. Terus 84 kan 84 butir telur dibagikan ke 14 wadah. Berarti 84 dibagi 14. Berarti pertanyaannya butir telur yang dimuat setiap wadah. Berarti butir telur berarti 84 dibagi 14. Oke, 84 dibagi 14. Kita pakai cara kira-kira aja. 14 dipengke piro ketemune 84. Misalnya 14 dipengke 6. 6 peng 4 24. 24 kita tulis 4 satuan, puluhan 2 kita simpan. 6 kali 1 6 tambah yang disimpan 2. Oke, berarti hasilnya adalah 6. 6 butir. Satu wadah 6 butir telur. Itu adalah cara ngawang, nggak pakai rumus, nggak pakai nggak pakai hitung-hitungan yang runtut ya. Ini cuma cara-cara yang kita gambarkan melalui
visual ya. Visual itu yang bisa kita lihat, yang bisa kita gambar sendiri gitu. Nah, sekarang cara yang pakai cara runtut, cara matematika yang pintar ya. Kita lihat Pak Nanang mempunyai 3 kandang ayam. Setiap kandang berisi 40 ekor, di mana 12 diantaranya merupakan ayam jantan. Nah, berarti caranya adalah tadi pertanyaannya pertanyaan sama ya, butir telur yang dimuat 1 wadah. Oke, caranya tadi adalah kandangnya ada 3 kali 40 ekor ayam, dimana 12 diantaranya adalah ayam jantan. Berarti yang bertelur kan yang betina. Berarti 40 dikurangi 12 ya. Yang jantan sejumlah ayam dikurangi yang betina yang jantan. Terus kita lanjut, pada suatu hari semua ayam bertelur 1. Nah, bertelurnya berarti 1 kan, dikalikan 1. Terus jika telur tersebut ditempatkan dalam 14 wadah, berarti tadi dibagi 14. Nah, udah jadi, tapi ini kita kurung karena ini dikurangi dulu, karena kita cari betina dulu kan. Kenapa dikurung? Karena tadi kan kita cari yang betinanya jumlahnya berapa dulu, baru tahu telurnya. Berarti 3 kali 28 kali 1 dibagi 14. Perkalian pembagian. Perkalian dan pembagian setara. Kita kerjakan dari yang paling kiri. 3 kali 28 84. Kalikan 1 dibagi 14. 84 kali 1 84 dibagi 14. 84 bagi 14 6. Sama kan hasilnya? Ini cara yang awang-awang, cara yang digambar. Ini cara matematika yang pintar. Nah, tinggal kita tuliskan. Jadi 1 wadah memuat 6 butir telur. Nah, begitu ya cara mengerjakannya. Ada cara yang awang-awang, ada cara yang matematika yang pintar. Silahkan kalian mau pakai cara yang mana, boleh monggo, atau punya cara yang lain juga monggo. Beri mengakhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.